Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji ANOVA satu arah. Oke, sebelum saya memberikan contoh soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud satu arah adalah sumber kekeragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan atau between group. Adapun faktor lain yang berpotensi mempengaruhi keragaman data dimasukkan ke dalam galat atau between group dan sebisa mungkin dikontrol, sehingga jenis uji ini diumumnya dilakukan pada rancangan perlakuan yang faktor-faktor lingkungannya dapat dikontrol, misalnya pada percobaan di laboratorium atau di greenhouse. Di uji ANOVA satu arah ini ada beberapa langkah harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Yang kedua, kita membuat tabel statistik induk ANOVA. Yang ketiga, kita menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang keempat, kita menguji signifikansi dan membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kita menentukan HSD dan LSD. HSD dan LSD ini digunakan untuk mengetahui lebih spesifik perbedaannya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Suatu penelitian dengan judul pengaruh rumput laut sebagai pupuk organik terhadap produksi kacang kedelai. Penelitian ini terdiri atas 3 perlakuan, yaitu P1, P2, dan P3, dengan masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Hasil daya kecambah adalah sebagai berikut. Bisa lihat pada tabel, ini pengulangan dan P1, P2, dan P3. Berdasarkan data tersebut dengan alfa 0,05, tentukanlah yang pertama, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang kedua, uji signifikansi dan kesimpulan Anda. Dan yang ketiga, kita menguji HSD dan LSD pada data ini. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Hipotesis pertama yaitu H0, yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Artinya tidak terdapat perbedaan rumput laut sebagai pupuk organik terhadap produksi kacang kedelai. Yang kedua, H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2 sama dengan P3. Artinya terdapat perbedaan rumput laut sebagai pupuk organik terhadap produksi kacang kedelai. Selanjutnya kita membuat tabel statistik induk ANOVA. Ya, di sini kita membuat tabel sesuai tabel yang atau data yang tadi, yaitu P1, P2 maupun P3. Tetapi di sini kita tambah P1 kuadrat, P2 kuadrat, dan P3 kuadrat. Ya, langsung saja saya kasih contoh di pengulangan pertama. Untuk P1 5, P1 kuadratnya tinggal 5 dikuadratkan hasilnya 25. Untuk P2 nya 7, P2 dikuadratkan hasilnya 49, P3 itu 10, P3 dikuadratkan hasilnya 100. Jadi diulang semuanya untuk pengulangan 1, 2, 3, dan 4. Dan kita jumlahkan sesuainya ya P1 jumlahnya 23, P1 kuadrat 133, P2 30, P2 kuadrat 276, P3 dijumlahkan 38, dan P3 kuadrat 362. Dengan N itu jumlahnya atau jumlah data yaitu ada 4, untuk P1, P2-nya ada 4, P3 4, totalnya ada 12. Dan jumlah sigma X-nya untuk P1 23, P2 yaitu 30, P3 38, kita jumlahkan yaitu 91, dan sigma X kuadrat atau P1-nya yaitu 133, P2-nya 226, P3 dikuadratkan 362, dijumlahkan 721. Lalu kita menentukan nilai rata-rata, jadi 23 dibagi 4 hasilnya 5,75. 30 dibagi 4 hasilnya 7,5, dan 38 bagi 4 hasilnya 9,5. Mengerti ya untuk data ini dalam tabel ini? Oke, kalau mengerti, kita lanjut ke menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang pertama, kita menentukan jumlah kuadrat total atau JKT. JKT rumusnya sigma X total dikuadratkan dikurang sigma X total dikuadratkan bagi dengan NT. Jadi sigma X T kuadrat itulah 721, yaitu sigma X total ya. 721 dikurang dengan sigma xt yaitu 91 dikuadratkan dibagi dengan nt atau sampel total yaitu 12. Jadi 721 kurang 91 kuadrat kurang bagi 12 hasilnya 721 kurang 690,08. Hasilnya nilai JKT yaitu 30,92. Setelah itu kita menentukan derajat bebas total atau DBT, yaitu DBT rumusnya N kurang 1. N itu jumlahnya adalah 12, yaitu 12 kurang 1 hasilnya 11. Berikutnya kita mencari jumlah kuadrat kelompok atau JKK. JKK rumusnya sigma X kelompok dikuadratkan dibagi dengan
N kelompok. NK dikurang sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N total. Jadi jumlah sigma 23 kuadrat dibagi 4. 23 ini diperoleh dari jumlah sigma ini untuk data pertama dibagi dengan 4 karena N-nya jumlah 4. Lalu jumlah yang data yang kedua itu 30 untuk P2 dikuadratkan dibagi 4 ditambah dengan 38 yaitu untuk P3 sigma X-nya P3 38 dikuadratkan dibagi dengan 4 sesuai dengan jumlah N-nya. Dikurang dengan sigma XT-nya itu 91, dikuadratkan dibagi dengan 12. Hasilnya, JKK sama dengan 132,25 tambah 225 tambah 31, dikurang 690,08, hasilnya 28,17. Selanjutnya kita mencari derajat bebas kelompok, yaitu DBK, yaitu dengan rumus K kurang 1. K ini adalah jumlah perlakuan. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi 3 kurang 1 hasilnya 2. Ya. Dan jumlah kuadrat dalam yaitu JKD. Rumusnya JKD sama dengan JKT kurang JKK. Jadi JKT yang tadi kita peroleh yaitu 30,92 dikurang dengan 28,17. Hasilnya 2,75. Ngerti ya? Selanjutnya kita mencari derajat bebas dalam yaitu DBD. DBD sama dengan N kurang K. N itu jumlah sampel total yaitu 12 dikurang dengan kelompok atau pengulangannya adalah atau perlakuannya ada 3. 12 kurang 3 hasilnya 9. Selanjutnya kita mencari min kuadrat kelompok yaitu MKK. MKK sama dengan JKK dibagi dengan DBK. JKK yang tadi kita peroleh hasilnya 28,17 dibagi dengan DBK yaitu 2 hasilnya 14,09. Untuk min kuadrat dalam atau MKD dengan rumus MKD sama dengan JKD dibagi DBD. JKD nilainya tadi diperoleh 2,75 dibagi dengan 9 itu DBD 9 hasilnya 0,31. Jadi inilah jawaban untuk nomor 1 tadi. Ngerti ya? Oke, kalau mengerti kita lanjut ke berikutnya. Kita menguji signifikansi dan membuat kesimpulan. Kita mencari F hitung. F hitung rumusnya MKK dibagi MKD. Diperoleh tadi nilai MKK yaitu 14,09 sedangkan MKD itu 0,31. Sehingga 14,09 dibagi 0,31 hasilnya 45,45. Sedangkan F tabel itu kita menggunakan alfanya 0,05 dengan DBK dan DBD. DBK tadi nilainya 2, itu sehingga kita menjadikan dia sebagai pembilang. Sedangkan DBD itu 9 kita buat jadi penyebut. Kita masukkan ke dalam F tabel untuk alfa 0,05. Jadi untuk pembilangnya itu 2, kita lihat di kolomnya 2, sedangkan di barisnya itu kita lihat 9 sebagai penyebut. Dan diperoleh hasil nilainya 4,26 untuk nilai F tabel. Mengerti ya? Oke, jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. F hitung lebih kecil F tabel, H0 diterima. H0 itu tidak signifikan, H1 signifikan. Sehingga dari tabel F hitung F tabel, maka F hitung lebih besar dari F tabel. Maka 45,45 besar lebih besar dari 4,26. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Otomatis dia signifikan. Sehingga kesimpulannya, terdapat perbedaan rumput laut sebagai pupuk organik terhadap produksi kacang kedelai. Ngerti ya? Jadi inilah jawaban nomor 2. Oke. Berikutnya, kita menentukan HSD dan LSD. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa HSD dan LSD ini digunakan untuk menguji lebih spesifik atau lebih rinci perbedaannya. Jadi, kita mulai dari HSD, yaitu uji dengan High-Click Significance Difference. Itu rumusnya HSD 0,05 antara X1 dan X2 sama dengan Q 0,05 dengan DFD sama dengan DFD akar MD bagi N1 tambah MGD N2. Jika nilai mutlak X1 bar dikurang X2 bar lebih besar HSD 0,05 maka dia signifikan. Oke, keterangannya X1 bar itu min kelompok 1, X2 bar itu min kelompok 2, MKD itu min kuadrat dalam, N1 banyaknya sampel 1, N2 nya banyak sampel 2, Q itu nilai tabel Q. Kolom itu itu adalah 3 kan 3 ada perlakuan, barisnya itu DBD yaitu nilainya 9. Jadi kita lihat di untuk uji
atau tabel key atau key to K di barisnya di kolomnya 3 dan barisnya ke 9. Jadi nilai hasilnya nilai tabel key yaitu 3,95. Setelah kita memperoleh nilai tabel key, kita masukkan ke dalam tabel sini, kita buat perbedaan yaitu P1 versus P2, habis itu P1 dengan versus P3 dan setelah itu P2 versus P3. Di mana key 0,05, DVD 9 DVD akar MKD bagi N1 tambah MKD N2. Tadi key 0,5 kan kita sudah peroleh 3,95, jadi tinggal masukkan 3,95 dan MKD untuk datanya itu 0,31, jadi sama ya, dan jumlah N1 dan N2 itu adalah 4, jadi tinggal masukkan seperti ini dan diperoleh hasil untuk P1 versus P2, P1 versus P3, P2 versus P3 hasilnya 1,56 karena sama ya. Setelah itu kita mencari nilai mutlak X1 bar dikurang X2 bar. Untuk nilai P1 nilai rata-ratanya pertama kan 5,75. Untuk nilai rata-rata P2 kan tadi pada yang di tabel itu 7,5. Langsung saja 5,75 kurang 7,5 hasilnya minus 1,75. Tapi ada nilai mutlak. Jadi mutlak otomatis dari negatif menjadi positif sehingga hasilnya 1,75. Sedangkan P1 versus P3 langsung saja 5,75 kurang 9,5 hasilnya minus 37,5. Karena ada nilai mutlak maka negatif menjadi positif sehingga 3,75. Sedangkan untuk P2 versus P3 yaitu 7,5 kurang 9,5 hasilnya 2. Karena sesuai tadi, jika X nilai mutlak X bar pertama kurang X2 bar lebih besar HSD, maka signifikan. Ya, rata-rata ini 1,75 berarti lebih besar dari 1,56. Otomatis dia signifikan. Yang kedua lagi, 3,75 lebih besar 1,56 berarti dia signifikan. 2 lebih besar dari 1,5 signifikan. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa perlakuan untuk P1 versus P2, P1 versus P3, dan P2 versus P3 memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, ini kita menggunakan uji dengan High Click Significance Difference atau HSD. Oke, mengerti ya? Itu jawaban nomor 3, yang pertama. Untuk jawaban nomor 3 berikutnya, lanjutannya itu untuk menggunakan uji dengan Least Significance Difference atau LSD. Sama saja rumusnya, hanya digantikan HSD dengan LSD, dengan Q digantikan dengan T. Jadi jika X nilai mutlak X1 bar dikurang X2 bar lebih besar sama dengan LSD 0,05, maka signifikan. Keterangannya sama, hanya T itu nilai tabel digunakan, nilai T tabel gunakan uji pihak. Kolomnya itu menggunakan alfa 0,05 dan barisnya N sama dengan 12. Jadi kita lihat di alfanya dengan uji dua pihak 0,05 dan di barisnya itu angka 12 sehingga kita memperoleh nilainya 2,179 untuk nilai T tabel. Mengerti ya? Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel yaitu P1 versus P2. Nah, langsung saja 2,179 dikali akar 0,31 dan seterusnya. Langsung kita hitung diperoleh hasil 0,86. Seperti yang tadi, hanya gantikan dengan ini saja dengan angka uji T dan diperoleh hasil untuk P1 versus P2 atas 1,75 lebih besar dari 0,6 sehingga dia signifikan. Sama hal untuk P1 versus P3 yaitu 3,75 lebih besar 0,86 dan P2 versus P3 itu 2 lebih besar 0,86 sehingga semua signifikan. Sehingga berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa perlakuan untuk P1 versus P2, P1 versus P3 dan P2 versus P3 memiliki perbedaan yang signifikan menggunakan uji LSD. Mengerti ya untuk ujian nomor 1 arah khususnya HSD dan LSD. Oke,